Baik, saya Wen Agus Radiawan, NPM 1832122 akan mempresentasikan masuknya pasar global strategi. Topik bahasan kali ini adalah masuknya pasar global strategi oleh Wayan Agus Radiawan, NPM 1832122 Ada 4 topik bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah pemilihan pasar target. Yang kedua memilih mode masuk, yang ketiga waktu masuk, dan yang keempat strategi keluar. Baik, yang pertama ada pilihan pasar target. Pemasar internasional biasanya memulai dengan kumpulan besar calon negara. Untuk mempersempit kumpulan negara ini, perusahaan biasanya melakukan pendahuluan, yaitu penyaringan dengan tujuan latihan untuk meminimalkan kesalahan, mengabaikan negara dengan menawarkan peluang yang layak untuk produk Anda, dan membuang waktu untuk negara yang tidak menawarkan atau sedikit potensi. Negara-negara yang membuat nilai adalah Krusty-Wildsut untuk menentukan final sendiri negara-negara sasaran. Langkah yang pertama yaitu pemilihan indikator dan pengumpulan data. Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi seperangkat indikator sosial ekonomi dan politik yang diyakini sangat penting. Colgate Police memandang daya beli per kapita sebagai pendorong utama di belakang pasar peluang Starbucks, melihat indikator ekonomi, ukuran populasi, dan apakah perusahaan dapat menentukan mitra usaha patungan yang baik. Beberapa keputusan kriteria akan berpengaruh pada pilihan entry mode. Secara kasar, 2 kelas kriteria keputusan dapat dibedakan. Yang pertama, kriteria internal. 1. Ukuran dan pertumbuhan pasar. Namun, masa depan potensi pasar yang diukur melalui pertumbuhan tingkat seringkali bahkan lebih kritis, terutama ketika pasar termasuk sasaran muncul pasar. Yang kedua, ada resiko. Resiko berhubungan dengan ketidakstabilan dalam lingkaran politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi prospek bisnis perusahaan. 3. Peraturan pemerintah. Di banyak negara, pemerintah peraturan secara ketat membatasi serangkaian opsi yang tersedia. Hambatan perdagangan dari semua jenis yang berbeda membatasi keputusan pilihan masuk dalam industri mobil, konten lokal, persyaratan di negara-negara seperti Prancis dan Italia memainkan peran utama di balik keputusan pembuat mobil Jepang seperti Toyota dan Nissan untuk membangun manufaktur lokal kehadirannya di Eropa. Yang keempat ada lingkungan kompetitif. Dan yang kelima, adanya jarak budaya. Dengan mengandalkan usaha patungan alih-alih anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, MNC dapat lebih rendah ekspor risiko mereka di pasar yang lebih jauh secara budaya. Yang keenam, ada lokal infrastruktur. Merujuk distribusi ke negara, sistem jaringan transportasi, dan sistem komunikasi, kombinasi dari semua faktor ini menentukan pasar secara keseluruhannya budaya tertentu. Yang ketujuh ada tujuan perusahaan. Perusahaan yang memiliki aspirasi terbatas biasanya akan lebih memilih opsi masuk yang entalia jumlah minimum komitmen, misalnya perizinan. Perusahaan protektif dengan ambisius tujuan strategis di sisi lain akan nomor 8 yaitu kebutuhan akan kontrol. Kontrol mungkin diinginkan untuk setiap elemen pemasaran, rencana campuran, penentuan posisi, penetapan harga, periklanan, cara produk terdistribusi, dan sebagainya. Ulat misalnya lebih memilih untuk tetap memegang kendali penuh atas operasi di luar negeri untuk melindungi pengetahuan kepemilikannya. Oleh karena itu, Caterpillar menghindari joint ventures. Yang ke-9, sumber daya, aset, dan kemampuan internal. Perusahaan dengan sumber daya yang terbatas, manusia atau keuangan, aset terbatas dibatasi oleh komitmen yang rendah. Mode masuk seperti ekspor dan perizinan yang tidak terlalu menuntut sumber dayanya. Yang ke-10 ada fleksibilitas. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh entry yang berbeda alternatif
sangat bervariasi mengingat sifatnya pengaturan kontrak seperti usaha patungan atau lisensi cenderung memberi sedikit fleksibilitas ketika utama penghalang keluar berada pada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya sulit untuk didifferensiasikan, oleh karena itu menawarkan sangat kecil fleksibilitas. Mode entry yang berbeda dapat diklasifikasikan menurut sampai tingkat kendali mereka, menawarkan kepada peserta dari kontrol rendah, misalnya ekspor tidak langsung atau lisensi, ke mode kontrol yang tinggi, misalnya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Pintu masuk mode yang menawarkan tingkat kontrol yang besar juga memaksakan komitmen sumber daya dan risiko dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, perusahaan menghadapi trade-off antara manfaat dan peningkatan kontrol dan biaya sumber daya komitmen dan mempertaruhkannya. Contohnya termasuk ekuitas merek, teknologi kepemilikan, dan pengetahuan. Ketiga jenis aset ini menjadi sangat penting. Perusahaan mungkin lebih untuk mengadopsi mode entry kontrol tinggi untuk melindungi aset ini di perilaku opportunistic manager dan ketidakpastian. Perusahaan dengan sumber daya yang tidak dapat ditiru secara sempurna berbasis kompetitif keuntungan lebih memilih untuk memperluas melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Untuk alasan pertama, melalui mode entry yang dimiliki sepenuhnya, perusahaan lebih mampu melindungi nilai keuntungan berbasis sumber dayanya terhadap erosi nilai, misalnya pencurian paten. Contohnya yaitu MNC kemungkinan besar akan masuk dengan kepemilikan penuh hak perusahaan ketika salah satu kondisi berikut berlaku. Entry ini melibatkan lisensi intensif R&D. Entry tersebut melibatkan lini basis intensif iklan, ekuitas merek yang tinggi. MNC telah mengumpulkan sejumlah besar pengalaman dengan entry asing. Di sisi lain, MNC kemungkinan besar lebih suka kemitraan ketika salah satu ini entry berada di negara yang sangat beresiko. Entry-nya ada di secara sosial budaya negara yang jauh, ada pembatasan hukum atas kepemilikan aset oleh orang. Ekspor yang tidak langsung berarti bahwa perusahaan menggunakan perantara berbasis di pasar dalam negeri untuk menangani ekspor. Dengan ekspor koperasi, perusahaan mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain lokal maupun asing di mana mitra akan menggunakan jaringan distribusinya untuk menjual barang-barang ekspor langsung. Berarti bahwa perusahaan mendirikan organisasi ekspornya sendiri dan bergantung pada perantara berbasis di pasar luar negeri, misalnya distributor asing. Dan ekspor tidak langsung menawarkan beberapa keuntungan bagi ekspor perusahaan dibandingkan ke mode entry yang lainnya. Perusahaan mendapatkan keahlian pasar di luar negeri, tidak langsung mengekspor adalah profesional. Mereka dapat menangani semua detail yang terlibat sedang diekspor. Pesanan mereka juga bernilai peluang untuk pabrikan. Kekuatan lainnya adalah pengetahuan mereka dalam memilih agen atau distributor. Pengelolaan jaringan distribusi seringkali sangat sedikit resikonya yang tidak ada komitmen sumber daya utama yang diperlukan ketika keuntungan perantara didasarkan pada seberapa sukses mereka mengekspor. Mereka termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tidak langsung mengekspor memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, perusahaan memiliki sedikit atau tidak ada kendali atas secara produknya yang dipasarkan ke luar negeri. Kekurangan penjualan yang memadai mendukung salah satu keputusan penetapan harga atau saluran distribusi yang buruk pasti akan menyebabkan penjualan
Mengingat rendahnya komitmen yang diperlukan, ekspor tidak langsung sering dianggap sebagai selamat tinggal strategi untuk menguji perairan internasional, sebab permintaan untuk produk lepas landas, pabrikan dapat beralih ke mode entry yang lebih proaktif. Ekspor koperasi, perusahaan yang tidak mau menggunakan sumber dayanya untuk mengatur ke atas milikan mereka berorganisasi distribusi tersendiri tetapi masih ingin memilikinya. Kontrol lebih asing, mereka mengoperasi harus mempertimbangkan kooperatif mengekspor. Dengan membonceng jaringan distribusi luar negeri dari perusahaan lain, lokal atau asing, menjual barangnya di pasar luar negeri. Wrigley, permen karet AS perusahaan, masuk India dengan membonceng Peris, sebuah perusahaan gula-gula lokal. Melalui ikatan ini, Wrigley dapat berhubung ke Peris jaringan distribusi, dengan demikian menyediakan Wrigley segera ke akses ke 25.000 retail outlet. Ekspor langsung. Eksportir sudah jauh lebih banyak kontrol atas operasi internasionalnya. Oleh karena itu, potensi penjualan seringkali jauh lebih signifikan daripada ekspor tidak langsung. Hal ini juga memungkinkan perusahaan membangun jaringan sendiri di pasar luar negeri dan mendapatkan pasar yang lebih baik masukannya. Tuntutan atas sumber daya manusia keuangan jauh lebih intens dibandingkan dengan ekspor tidak langsung. Di samping bauran pasaran tugas ini melibatkan pemilih pasar sasaran, mengidentifikasi pemilih perwakilan pasar luar negeri, dan skor logistik fungsi, misalnya dokumentasi asuransi pengiriman dan licensing. Licensing itu pemberi atau menawarkan beberapa hak milik aset perusahaan asing pemegang lisensi dengan imbalan biaya royalti. Contohnya, aset yang dapat menjadi bagian dari perjanjian lisensi termasuk merek dagang, pengetahuan teknologi, produksi proses, dan hak paten. Tarif royalti berkisar dari 15% dari pendapatan penjualan. Lisensi asing perjanjian di bawah seperti itu kesepakatan pihak asing berbagi paten tanpa pertukaran biaya lisensi. Ketika paten terlibat hampir sama dalam nilai. Manfaatnya yaitu perizinan tidak terlalu menuntut sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, sangat menarik bagi perusahaan kecil yang kekurangan sumber daya sarana untuk berinvestasi dalam fasilitas asing. Dibandingkan mengekspor yang lain, mode entry komitmen rendah lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk menavigasikan kitatari keperhormatan dan mendapatkan akses ke pasar yang benar-benar tertutup untuk impor. Misalnya, beberapa perusahaan tembakau asing di Cina menggunakan perjanjian lisensi menghindari tingginya pajak impor yang dikenakan atas rokok impor. Peringkatan kerugian lain yang mungkin adalah bahwa lisensi dapat tidak sepenuhnya berkomitmen pada produk atau teknologi pemberi lisensi. Kurangnya satuan keseimbangan dalam penerima lisensi akan sangat membatasi potensi penjualan produk lisensi. Ketika perjanjian lisensi melibatkan merek dagang, ada risiko lebih lanjut aset itu ditiadakan yang dilakukan oleh penerima lisensi menodai merek dagang yang dicakup oleh perjanjiannya. Risiko lainnya termasuk tidak dibayar, kegagalan produksi didapat waktu-waktu volume yang diinginkan, dan hilangnya kendali pemasaran produk.
Bahaya terbesar adalah resiko oportunisme. Pengetahuan lisensi tidak bisa merawat pesaing masa depan. Teman seperjuangan hari ini seringkali menjadi milik masa depan asing. Penerima lisensi dapat memanfaatkan keterampilan yang diperolehnya selama periode lisensi satu kali persetujuan kadaluarsa. Perusahaan dapat melakukan beberapa langkah untuk melindungi diri mereka dari risiko perizinan pengaturan. Jika mungkin, perusahaan harus mencari perlindungan paten atau merek dagang di luar negeri. Waralaba. Waralaba adalah peraturan di mana pemilik waralaba memberikan pemegang waralaba hak untuk menggunakan nama dagang pemilik waralaba, merek dagang, modal bisnis, dan atau pengetahuan di wilayah tertentu untuk waktu tertentu periode, biasanya 10 tahun. Dalam pertukaran pemilik waralaba, terdapat pembayaran royalti lainnya dan biayanya. Paket tersebut dapat mencakup rencana pemasaran, manual operasi standar, pelatihan, dan pemantauan kualitas. Waralaba utama. Pemilik waralaba memberikan waralaba utama kepada pengusaha lokal yang pada gilirannya akan menjual waralaba lokal di wilayah. Manfaat waralaba: berekspansi ke luar negeri dengan minimal dari investasi, hanya seperti perizinan risiko politik bagi pemilik hak sangat terbatas. Peringatannya yaitu aliran pendapatan pemilik waralaba hanya sebagian kecil dari apa yang akan terjadi jika perusahaan pemegang saham ekuitas di usaha asing. Perusahaan dengan sedikit atau tanpa pengenalan nama biasanya menghadapi tantangan besar untuk menentukan mitra yang tertarik di pasar luar negeri. Kekhawatiran utama adalah kurangnya kontrol atas manufaktur kontrak outsourcing. Dengan pembuatan kontrak juga dikenal sebagai outsourcing, perusahaan mengatur dengan perusahaan lokal untuk memproduksi atau merakit bagian dari produk atau bahkan seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab perusahaan internasional. Manfaatnya ialah penghematan biaya dapat dicapai untuk proses produksi, padat karya dengan mencari sumber produksi, negara dengan upah yang rendah. Penghematan biaya juga dapat dicapai melalui manfaat perpajakan biaya energi yang lebih rendah, bahkan buku biaya atau overhead. Subkontrak menyebabkan sejumlah kecil risiko politik dan ekonomi untuk internasional. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi inti, misalnya desain, kecakapan pemasaran, dan menyerahkan sisi manufaktur kepada orang lain. Lainnya, manfaat termasuk fleksibilitas, akses ke keahlian internal, dan lebih sedikit permintaan atas sumber daya perusahaan, modal, dan kekurangannya ialah pengusahaan sebuah masa depan. Kekhawatiran pesaing dibesarkan untuk lisensi dan waralaba juga berlaku di sini. Negara dengan biaya tenaga kerja rendah dengan baik memiliki tenaga kerja yang sangat rendah produktivitas. Memperluas melalui bersama usaha. Dengan usaha patungan, perusahaan asing setuju untuk berbagi ekuitas dan sumber daya lainnya dengan mitra lain untuk mendirikan ekuitas baru di negara tuan. Sebuah usaha patungan koperasi adalah kesepakatan bagi para mitra untuk berkolaborasi tetapi tidak melibatkan investasi ekuitas. Misalnya, satu mitra mungkin menyumbangkan teknologi manufaktur sedangkan mitra lainnya menyediakan akses ke saluran distribusi. Sebuah usaha patungan ekuitas melangkah lebih jauh. Ini adalah pengaturan di mana para mitra setuju untuk meningkatkan modal dalam produksi untuk saham ekuitas yang disepakati. Manfaatnya ialah keuntungan utama dari perusahaan patungan dibandingkan dengan bentuk sumber daya yang lebih kecil. Komitmen seperti itu karena lisensi adalah potensi pengambilan. Dengan lisensi untuk misalnya perusahaan hanya mendapatkan
pembayaran royalti alih-alih bagian dari keuntungan. Usaha patungan juga memperlakukan lebih banyak kontrol atas operasi. Pemerintah daerah melarang atau bahkan melarang dimiliki sepenuhnya usaha industri tertentu. Dalam keadaan seperti itu, kemitraan usaha patungan adalah detik terbaik atau solusi sementara. Kemitraan tidak hanya berarti berbagi modal dan resiko. Kontribusi lain yang mungkin bahwa oleh mitra lokal meliputi tanah, bahan baku, keahlian tentang lingkungan lokal, budaya hukum politik, akses ke distribusi jaringan, kontrak pribadi dengan pemasok. Hubungan dengan pemerintah mampu mempercepat diskombinasikan dengan keterampilan dan sumber daya mitra asing. Masukan ini menawarkan kunci sukses untuk kekurangannya ialah kekurangnya kontrol penuh adalah kelemahan terbesar dari usaha patungan. Perusahaan asing menanggung risiko bahwa mitranya bisa menjadi pesaing di masa depan. Kurangnya kepercayaan dan konflik timbul balik mengubah banyak usaha patungan internasional menjadi pernikahan dari mereka. Konflik dapat muncul sebagai hal-hal terkait seperti strategi, alokasi sumber daya, harga transfer, kepemilikan aset penting seperti teknologi dan nama merek. Auto Latina, perusahaan patungan yang diberikan oleh Ford Motor Co. dan Volkswagen di Amerika Latin dibubarkan setelah 7 tahun meskipun faktanya tetap menguntungkan sampai akhir peradaban budaya antara manajer Jerman dan Amerika adalah faktor utama. Anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Perusahaan multinasional seringkali lebih suka memasuki pasar baru dengan 100% kepemilikannya. Strategi kepemilikan di luar negara pada dasarnya mengambil dua rute, yaitu akuisisi di mana MNC menyibukkan perusahaan yang ada atau operasi greenfield yang dimulai dari awal. Manfaatnya yaitu anak perusahaan yang memiliki sepenuhnya sumber MNC kendali penuh atas operasi mereka. Kepemilikan penuh berarti bahwa semua keuntungan masuk ke perusahaan mereka. Kekurangannya yaitu menyelesaikan kepemilikan berarti bahwa perusahaan induk harus memegang beban penuh dari kemungkinan kerugian. Mengembangkan kehadiran asing tanpa dukungan pihak ketiga juga sangat menuntut sumber daya perusahaan. Jelas selain resiko terkait pasar, resiko politik substansial, misalnya pengambilan alih, nasionalisasi, dan resiko ekonomi mata uang devaluasi harus diperhitungkan. Salah satu cara untuk mengatasi perusahaan terhadap akuisisi asing di negara tuan rumah adalah melalui melokalisasi kehadiran perusahaan di pasar luar negeri dengan memperkerjakan manajer lokal, mencari sumber lokal dan mengembangkan merek lokal, mensponsori acara olahraga atau budaya lokal, dan sebagainya yang berliku-liku. Akuisisi penggabungan. Untuk pendatang yang relatif terlambat dalam situasi industri, akuisisi juga merupakan opsi yang layak untuk mendapatkan merek yang sudah mapan introduksi ke outlet distribusi atau teknologi. Berbisnis permen dengan mengakuisisi bisnis Cadbury dapat mengambil several merek permen dan permen karet terkemuka termasuk Trisula, Silkat, sertifikat atau gula pelega tenggorokan. Didukung Cadbury posisi di pasar permen yang berkembang pesat di Amerika Latin dan Amerika. Namun ekspansi melalui akuisisi atau merger membawa risiko besar. Perbedaan dalam budaya perusahaan dari dua perusahaan antara manajer seringkali sangat sulit untuk menjabatinya. Aset akuisisi tidak selalu memenuhi
harapan perusahaan yang mengakuisisinya. Pabrik yang ketinggalan zaman, nama merek yang ternoda, atau tenaga kerja yang tidak termotivasi hanyalah beberapa kemungkinan kekecewaan. Kelemahan lain dari entry akuisisi menjadi strategi ekspansi global yang sangat mahal. Prospek yang baik biasanya tidak mau menjual diri mereka sendiri. Jika iya, harganya tidak akan murah. Misalnya, tawaran pengambilan alih senilai 2,4 miliar dolar bahwa Coca-Cola yang dibuat dari Cina Huiyuan, kelompok jus bernilai 3,5 kali Cina perkiraan perusahaan pendapatan, biaya dan ketegangan untuk mengintegrasikan akuisisi dengan perusahaan juga dapat menjadi beban yang substansial. Operasi Greenfield. Di banyak pasar berkembang, kandidat akuisisi yang dapat diterima seringkali tidak tersedia, merombak fasilitas kandidat yang mungkin terkadang jauh lebih mahal daripada membangun operasi dari awal. Operasi Greenfield menawarkan perusahaan lebih banyak lagi fleksibilitas daripada akuisisi di bidang-bidang seperti sumber daya manusia, pemasok logistik, tata letak pabrik, atau teknologi manufaktur. Investasi Greenfield juga menghindari biaya integrasi akuisisi ke perusahaan induk. Namun kelemahan utama dari operasi lapangan hijau adalah bahwa mereka membutuhkan investasi waktu dan modal yang sangat. Waktu masuk. Pemilik IKEA pertama kali kerampokan di Jepang pada tahun 1974 adalah kegagalan total. Orang Swedia pengencer furniture buru-buru mundur dari Jepang setelah menyadari Jepang konsumen belum siap untuk konsep perakitan sendiri dan lebih menyukai kualitas tinggi daripada harga yang rendah. Secara umum, perusahaan yang masuk ke Cina relatif terlambat seringkali memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan yang masuk lebih awal. Alasan utama adalah bahwa pendatang baru menghadapi peraturan bisnis yang lebih ketat daripada pendahulunya. Topik pembahasan yang keempat yaitu strategi keluar. Alasan keluar yaitu kerugian berkelanjutan, kesulitan dalam memecahkan pasar, volatilitas. Banyak perusahaan multinasional telah bergegas memunculkan pasar terpikat oleh prospek menggoda dia dari populasi dengan pendapatan meningkat. Sayangnya, negara-negara dengan potensi pertumbuhan yang tinggi seringkali sangat terlambat dalam hal ini. Volatilitas nilai tukar, suplementasi hukum yang lemah, ketidakstabilan politik, resiko ekonomi, dan inflasi. Masuk prematur. Infrastruktur pertama yang sangat kurang berkembang, misalnya dalam hal distribusi, pemasokan, daya beli yang rendah, dan kurangnya mitra lokal yang. Alasan etis, misalnya memutuskan untuk keluar dari Myanmar pada 1996 di bawah tekanan boikot produk yang dipicu oleh aktivitas hak asasi manusia. Persaingan ketat, kelebihan kapasitas memicu perang harga dan situasi rugi-rugi untuk semua pemain yang bersaing satu sama lain. Resiko keluar. Biaya keluar tetap di Eropa. Beberapa negara memiliki undang-undang perburuan yang sangat ketat untuk membiayai keluar menjadi sangat mahal. Misalnya, paket pembayaran pesangon. Bukan hal yang aneh bagi pemerintah Eropa untuk meneriaki dan menuntut perusahaan multinasional ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk menutup operasinya. Kerusakan citra perusahaan. Di posisi aset yang sangat khusus, bisnis atau lokasi tertentu di mana mereka digunakan juga menciptakan pedoman dari strategi keluar, yaitu McDonald menginstruksi kehadirannya di 4 negara dengan mengalihkan kepemilikannya kepada pemenang waralaba. Panggil Corp refund pedoperasinya demi ke resiko dengan melisensiasikan
mereka alih-alih menjual secara langsung, migrasi pelanggan. Gateway misalnya mengadakan kontrak dengan penyedia layanan pihak ketiga untuk menawarkan dukungan layanan pelanggan kepada pasar yang terpengaruh. Demikian presentasi dari saya yang mempresentasikan masuknya pasar global strategis. Jika ada kesalahan kata penyebutan dan kurangnya dari presentasi ini, saya mohon maaf dan terima kasih.